Matahari siang di Yogyakarta menyengat lembut, menyelusup di antara dedaunan pohon flamboyan yang bermekaran di tepi jalan Malioboro. Udara sedikit lengket, tapi tidak sebanding dengan semangat yang memenuhi ruang-ruang di dalam Jogja Convention Center, tempat berlangsungnya Indonesian International Property Expo 2025. Alara Halime Jubaila melangkah anggun di antara stan-stan pameran, mengenakan gaun linen putih berpotongan sederhana namun berkelas. Wajahnya teduh, rambut coklat terang tersanggul rapi. Ia membawa tablet digital yang terus ia gunakan untuk mencatat potensi kerjasama, sebuah kebiasaan lama sejak masa pernikahan pertamanya, ketika ia dan mendiang suaminya membangun kerajaan properti kecil di Istanbul. Namun hari itu, pikirannya melayang. Entah karena jet lag, atau karena kenyataan bahwa ia datang ke negeri asing ini sendirian, tanpa siapapun yang dikenalnya benar-benar dekat. Selesai dengan presentasi terakhir, Alara keluar dari gedung, berjalan menyusuri trotoar, ingin merasakan denyut kota. Sopir hotel sudah menawari tumpangan, tapi ia menolak. Ada sesuatu yang membuatnya ingin menyatu dengan keramaian. Langkahnya membawa ia ke sebuah gang kecil di dekat Tugu Yogyakarta. Di sana, di bawah spanduk warna-warni yang mulai pudar, sebuah warung sederhana berdiri. Aroma harum pisang goreng yang digoreng baru saja menguar ke udara, menggoda. Alara berhenti. Warung itu kecil. Meja kayu kasar. Kompor gas tua. Satu lelaki muda sedang sibuk mengangkat pisang goreng dari minyak panas. Ia tampak berkeringat, tapi senyumnya ringan. Rambut hitamnya diikat ke belakang, mengenakan kaos oblong dan celana jeans belel. Tidak ada yang istimewa. Tapi entah kenapa, Alara menatapnya beberapa detik lebih lama dari seharusnya. "Selamat siang, Mbak. Mau coba pisang goreng spesial Jogja?" Tanyanya dengan logat Jawa yang khas, namun terdengar rapi. Ia lalu menambahkan dalam bahasa Inggris yang fasih, "Or maybe you prefer something not too sweet?" Alara terkejut. "You speak English?" Lelaki itu terkekeh. "Sedikit. And Turkish too, if you want." Alara tertawa, tawa lepas yang sudah lama tidak ia rasakan sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu. "Aku Ehsan," katanya kemudian, menyodorkan sepiring pisang goreng yang baru ditiriskan dari minyak. "Gratis. Buat tamu asing pertama yang senyum di depan warungku hari ini." "Alara," katanya, menerima piring itu. Tangan mereka bersentuhan sekilas. Di saat itu, Alara tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya satu hal yang ia yakini, pertemuan ini bukan kebetulan biasa. Ada sesuatu yang mulai tumbuh, sekecil benih dalam dada, yang akan berubah menjadi badai besar di hari-hari mendatang. Namun siang itu, mereka hanya duduk berdua di bangku kayu yang retak, mengunyah pisang goreng hangat sambil tertawa, seakan dunia luar tidak pernah ada. Pisang goreng itu terasa renyah di luar dan lembut di dalam, dengan taburan gula merah yang meleleh di atasnya. Alara mengunyah pelan, sesekali menatap pria di depannya yang tengah duduk santai sambil menyeka keringat dengan ujung kaosnya. "Ini, luar biasa," katanya dalam bahasa Inggris yang halus, menunjuk ke pisang goreng. "Terima kasih. Itu resep dari ibuku. Dia bilang, kalau kamu mau orang jatuh cinta sama kamu, mulai dari perutnya dulu," jawab Ehsan sambil tersenyum jahil. Matanya menyipit. Lucu tapi tak murahan. Alara terkekeh. "Kamu selalu bicara seperti ini ke setiap turis asing." Ehsan mengangkat alis, lalu pura-pura berpikir. Tidak. Hanya kalau turisnya cantik, kelihatan pintar, dan bisa bicara Turki." Alara memutar matanya, tapi senyumnya tetap bertahan. Sudah lama tak ada yang bisa membuatnya merasa ringan begini. Bahkan saat masih menikah, perbincangan-perbincangan dengan suaminya cenderung penuh angka, strategi, dan kesepakatan bisnis. Tidak ada canda. Tidak ada kesederhanaan yang hangat seperti ini. "Bagaimana kamu bisa fasih bahasa Turki?" tanyanya, kini serius. Ehsan mengangkat bahu. "Aku suka belajar bahasa. Dulu kerja serabutan di hotel daerah Prambanan. Banyak tamu dari Eropa dan Timur Tengah. Aku dengar, tiru, belajar dari YouTube, dan, ya, begitulah. Autodidak." Alara terkesima. "Yap. Sekarang bisa 6 bahasa. Tapi baru satu yang bisa bikin aku dapat teman makan pisang goreng siang-siang begini." Alara tak bisa menahan senyumnya yang makin lebar. Langit mulai mendung.
Angin lembut berembus membawa aroma hujan yang sebentar lagi akan datang. Tapi tak satu pun dari mereka beranjak. Dunia terasa diam di sekitar warung kecil itu. Sepiring pisang goreng hampir habis, namun percakapan mereka seperti baru dimulai. "Jadi kamu kerja di bidang properti?" tanya Ehsan. "Ya, aku tinggal di Istanbul. Bisnis keluarga. Kadang keluar negeri untuk ekspansi. Kali ini, aku ke Indonesia karena penasaran," jawab Alara. "Penasaran sama apa?" Alara diam sebentar. "Sama hidup setelah kehilangan." Ehsan menatapnya, tidak dengan rasa kasihan, tapi dengan pemahaman yang hening. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Mereka hanya duduk di sana, dengan sisa pisang goreng dan secangkir teh manis yang mulai dingin. Dan di antara tawa ringan dan percakapan yang menggulung pelan, tumbuhlah sesuatu yang belum bisa mereka namai, tapi cukup kuat untuk membuat mereka ingin bertemu lagi. Dan hujan pun turun, pelan-pelan. Tapi tak satu pun dari mereka bergegas pulang. Sejak hari itu, Alara tak pernah melewati siang tanpa memikirkan pisang goreng. Bukan karena rasanya, meski ia memang menyukainya, melainkan karena Ehsan, penjual sederhana itu, seolah telah menanamkan sesuatu dalam benaknya, rasa penasaran yang tak bisa dijelaskan. Tentang hidupnya, tentang pikirannya, tentang caranya membuat dunia terasa ringan. Alara memperpanjang masa tinggalnya di Jogja. Semula ia berencana 2 hari saja, cukup untuk menghadiri pameran dan menjalin beberapa kontak bisnis. Tapi sesuatu menahannya. Sesuatu yang tidak pernah ia beri ruang sebelumnya. Setiap pagi, ia menyusuri jalanan kota dengan sepatu datarnya, menolak mobil hotel, mencari warung kecil di dekat gang yang kini mulai akrab di matanya. Dan Ehsan, ia selalu ada di sana. Seperti menunggu. "Sudah jadi pelanggan tetap, ya?" sapa Ehsan suatu hari sambil membersihkan meja dengan lap basah. "Sudah lebih dari itu," jawab Alara sambil duduk. "Aku sekarang pelanggan setia sekaligus murid budaya Jawa." Ehsan tertawa. "Wah, kalau begitu kita tukar. Aku mau jadi murid budaya Turki." Dan mereka pun mulai bertukar cerita. Tentang batik dan kebaya, tentang wayang kulit dan keraton, tentang bulan Ramadan di Jogja yang ramai dengan pasar sore dan suara beduk. Alara, di sisi lain, memperkenalkan Ehsan pada budaya Ottoman, pada musik sufi dan dervis berputar, pada aroma cai yang kental dan borek hangat dari Istanbul yang dulu sering ia buat bersama ibunya. Mereka belajar dari kata-kata, dari makanan, dari bahasa yang kadang kacau tapi selalu menyenangkan. Ehsan mengajari Alara mengucapkan "matur nuwun" dengan nada yang tepat, dan Alara mengajari Ehsan menyanyikan lagu Turki klasik, meski nadanya lari kemana-mana. Di suatu sore yang sejuk, mereka duduk berdua di bawah pohon asem besar dekat pasar tradisional. Ehsan membawa jadah tempe, dan Alara membawa sekotak lokum dari Turki yang ia beli dari toko oleh-oleh internasional. "Lucu," gumam Ehsan sambil mengunyah lokum manis berdebu gula. "Makanan kita beda rasa, beda bentuk, tapi tujuannya sama, mengikat hubungan, menghangatkan hati." Alara menatapnya lama. "Seperti kita, ya?" Ehsan menoleh, sejenak terdiam. Matanya membaca sesuatu dalam tatapan Alara. Tak ada canda kali ini. Hanya keheningan yang anehnya terasa utuh. Mereka tidak menyentuh satu sama lain. Tidak perlu. Tapi di antara rasa asin jadah tempe dan manisnya lokum, ada sesuatu yang mengikat tanpa kata. Yang tumbuh pelan, tapi pasti. Yang membentang dari Jogja hingga Istanbul, tak terlihat, tapi nyata. Hari itu langit Jogja mendung. Awan menggantung berat di atas kota, seolah tahu akan datang sesuatu yang tak ringan. Alara duduk di kafe kecil di dekat hotel tempatnya menginap, sebuah tempat yang biasa ia datangi untuk menulis laporan proyek dan mengecek email. Tapi hari ini, pikirannya terlalu jauh dari angka dan properti. Ia membuka laptopnya. Satu email masuk, dari ibunya. "Konu, babanla konustuk acil. Kami sudah bicara dengan ayahmu segera." Alara menarik napas dalam. Ia tahu cepat atau lambat orang tuanya akan tahu. Dunia bisnis properti elit Turki itu kecil, dan nama Alara Halime Jubaila tak pernah lepas dari sorotan. Bahkan ketika ia hanya pergi untuk pameran, akan selalu ada laporan, gosip, atau bahkan seseorang yang mengintai. Dengan jari bergetar, ia klik pesan itu. "Alara."
Kami mendengar kamu menjalin hubungan dengan seorang pria lokal dari Indonesia. Seorang pedagang jalanan, katanya. Apa yang kau pikirkan? Kami sudah terlalu lama menjaga nama baik keluarga. Dan kau tahu betul bahwa kamu tidak bisa sembarangan memilih pasangan. Apalagi seseorang yang tidak selevel. Kami tidak akan menyetujui hubungan ini. Bukan hanya karena status, tapi juga karena latar belakang dan budaya. Ingat siapa dirimu, dan siapa kami. Jangan buat keputusan yang memalukan. Pulanglah. Kita perlu bicara. Anek baba. Alara menutup laptopnya perlahan, matanya tetap menatap layar kosong. Seperti kabut, emosi mulai mengaburkan benaknya. Marah, bingung, sakit, dan sedih. Sore itu, ia kembali ke warung Ehsan. Hujan turun pelan, mengguyur jalanan yang mulai gelap. Warungnya sepi, tapi tetap hangat oleh aroma minyak dan pisang. Ehsan menyambutnya dengan senyum biasa. Tapi kali ini Alara tidak membalasnya. Ada apa? Tanyanya pelan. Nada suara Ehsan berubah saat melihat mata Alara yang sedikit sembab. Orang tuaku tahu. Jawab Alara tanpa basa-basi. Ehsan diam. Ia duduk di bangku seberang, memandangi Alara sejenak. Mereka marah? Tanyanya, meski jawabannya sudah jelas. Alara mengangguk. Mereka menganggap kamu terlalu jauh dari dunia kami. Dari duniaku. Ehsan menunduk. Tangan mengusap celana jeans yang sudah pudar warnanya. Tapi tidak ada amarah di wajahnya. Hanya tenang, dan sekelumit luka. Aku tahu aku bukan orang yang mereka bayangkan untuk kamu, katanya lirih. Tapi aku juga tahu, aku tidak berpura-pura. Aku tulus. Alara menatapnya. Matanya basah. Tapi sorotnya tetap teguh. Aku tidak peduli soal status. Tapi aku juga tidak bisa pura-pura kalau suara mereka tidak berpengaruh. Katanya jujur. Keheningan menggantung di antara mereka. Hujan semakin deras. Jadi, apa kamu akan pergi? Tanya Ehsan, suaranya pelan. Pertanyaan itu tak ia tujukan hanya pada keberadaan fisik Alara, tapi pada perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Alara tak menjawab segera. Tapi di dalam hatinya, badai sudah mulai berkecamuk. Ia tahu, ini bukan soal sekadar jatuh cinta. Ini soal memilih jalan yang akan memisahkan dia dari kenyamanan masa lalu, dan masuk ke dunia yang belum pasti, bersama pria yang tak punya apa-apa, kecuali ketulusan yang tak bisa dibeli. Malam itu, Alara berdiri di balkon kamar hotelnya. Hujan belum berhenti sejak sore. Rintiknya terus menari di atas atap dan dedaunan, menciptakan irama yang seolah menyuarakan isi hatinya. Resah, penuh tekanan, dan belum tahu akan kemana. Ponselnya bergetar. Aneh. Ia menatap layar itu lama. Lalu mematikannya. Sudah seminggu sejak email dari orang tuanya datang. Sejak itu, ia menerima berbagai pesan lain. Dari kerabat, asisten pribadi ayahnya, bahkan pengacara keluarga. Semua bernada sama, hentikan hubungan itu. Ayahnya bahkan mengancam akan membekukan seluruh akses finansial jika Alara tak segera kembali ke Istanbul dan menghentikan semua kontak dengan Ehsan. Ia tahu itu bukan sekadar ancaman. Dalam keluarga Jubaila, keputusan selalu tegas, dan uang seringkali dipakai sebagai pengikat dan pengontrol. Alara duduk di kursi kayu kecil. Di tangannya, secari kertas berisi coretan tangan Ehsan. Aku tidak akan menahanmu, Alara. Tapi aku akan tetap di sini. Di tempat pertama kamu tersenyum tanpa beban. Itu ditulis Ehsan pada hari terakhir mereka bertemu, sebelum Alara menjauh untuk berpikir. Ia belum menemui Ehsan lagi sejak itu. Ia perlu waktu, dan Ehsan menghargainya. Tapi waktu itu, ternyata, hanya membawa semakin banyak suara. Suara gengsi, suara tekanan darah, suara warisan, suara ketakutan. Namun di tengah semua itu, ada satu suara lain yang perlahan muncul. Lebih jujur, lebih lirih, tapi menggetarkan. Apa salahnya jatuh cinta pada orang yang tak punya apa-apa, tapi memberi segalanya? Alara memejamkan mata. Ia membayangkan Ehsan sedang tertidur di warung kecilnya. Mungkin beralaskan tikar tipis, tubuh lelah karena seharian bekerja. Tapi senyumnya selalu sama. Sederhana, ikhlas, dan hangat. Dia bukan pria yang bisa memberi Alara jet pribadi atau proyek properti di 3 negara. Tapi dia memberi waktu. Mendengar tanpa menyela. Menertawakan hari tanpa menyepelekan hidup. Pagi harinya,
Alara bangun lebih awal. Ia menyalakan laptop, membuka akun bisnisnya. Ada puluhan pesan belum dibalas. Ia menarik napas panjang, menulis satu balasan untuk ayah dan ibunya. Aku mencintainya. Dia tak seperti kita, dan justru itu yang membuatku merasa hidup kembali. Kalian boleh ambil semua, uang, warisan, nama. Tapi kalian tidak bisa ambil pilihanku. Klik. Dikirim. Alara berdiri, merapikan rambut, mengenakan scarf, dan mengambil payung kecil. Dia tahu hujan belum reda. Tapi dia juga tahu, beberapa badai tidak perlu ditunggu reda untuk dilalui. Dan di ujung gang sempit, warung kecil itu masih berdiri. Dengan aroma minyak, hangat pisang goreng, dan seseorang yang sedang menunggu dengan hati yang tak pernah lelah berharap. Langit Jogja cerah hari itu, seolah semesta turut mendukung keputusan yang akhirnya bulat. Alara berdiri di depan warung Ehsan. Koper kecil di sisi kanan, tas selempang di kiri. Tak ada pengawal, tak ada sopir pribadi, tak ada mobil mewah. Hanya dirinya dan langkah yang lebih ringan dari sebelumnya. Ehsan baru saja membuka lapaknya. Ia mengenakan kaos polos dan celana longgar seperti biasa, tapi matanya membulat saat melihat Alara berdiri di sana. Pulang? Tanyanya, ragu. Alara tersenyum kecil. Tidak. Ia melangkah lebih dekat, dan untuk pertama kalinya, tanpa ragu, memeluk pria itu di tengah riuh suara penggorengan dan klakson motor. Aku sudah memilih, bisiknya. Dan aku memilih kamu. Ehsan tak segera menjawab. Ia hanya membalas pelukan itu dengan erat, seolah memeluk harapan yang nyaris tak berani ia percaya. Beberapa pengunjung warung mulai datang, tapi pasangan itu tetap berdiri di sana, dikelilingi aroma minyak goreng dan suara-suara pasar yang ramai. Namun di antara hiruk-pikuk itu, ada ketenangan luar biasa dalam dada mereka. Alara tak pernah menyangka, keputusan meninggalkan Turki, meninggalkan keluarganya, statusnya, dan kemewahan hidupnya, justru membawanya pada ketenangan yang tak pernah ia temukan selama ini. Hari itu juga, ia pindah dari hotel dan tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota bersama Ehsan. Bukan rumah besar, bukan apartemen bertingkat, hanya sebuah rumah sederhana dengan taman mungil dan dapur terbuka. Tapi setiap sudutnya terasa hangat. Malam pertama mereka di rumah itu, Alara duduk di lantai bersama Ehsan, makan nasi kucing dan sate usus dari angkringan dekat rumah. Lilin kecil menyala di atas meja karena listrik sempat padam beberapa jam. Apa kamu menyesal? Tanya Ehsan pelan. Alara menoleh, melihat mata lelaki itu yang lelah tapi tulus. Tidak. Justru untuk pertama kalinya, aku merasa jadi diriku sendiri. Tanpa nama belakangku. Tanpa label apapun. Hanya. Alara, jawabnya. Dan malam itu, mereka tertawa dalam gelap. Bukan karena dunia di luar berhenti menilai, tapi karena mereka sudah berhenti peduli. Alara tahu, ini bukan akhir dari rintangan. Tapi inilah awal dari hidup yang benar-benar ia pilih. Bukan karena tuntutan, bukan karena darah biru, tapi karena hati. Dan itu, baginya, adalah keputusan terbesar dan terindah. Embun masih menggantung tipis di dedaunan saat fajar menyapa lereng Gunung Merapi. Kabut perlahan turun, menyelimuti desa kecil tempat upacara sederhana itu akan berlangsung. Alara berdiri di depan cermin kecil yang dipasang di dinding bambu rumah sahabat barunya, Mbak Rina, seorang ibu muda yang dikenalnya lewat Ehsan. Gaun putih sederhana terbuat dari kain lurik Jawa melekat anggun di tubuhnya. Rambutnya disanggul setengah, dihias melati yang masih segar. Bukan gaun mewah rancangan Paris. Bukan ballroom hotel berbintang. Tapi pagi itu, Alara merasa jauh lebih cantik dan tenang dibanding hari pernikahannya dulu yang megah tapi kosong. Ehsan menunggu di halaman belakang rumah, mengenakan beskap coklat dan belangkon pinjaman dari Pak Harto, tetangga yang bekerja sebagai penari keraton. Meski gugup, ia tak bisa menyembunyikan senyum yang terus muncul di wajahnya. Upacara digelar di bawah pohon beringin tua. Hanya ada beberapa orang yang hadir, Mbak Rina dan suaminya, Pak Harto, dua sahabat warung, serta anak-anak desa yang penasaran melihat bule cantik akan menikah dengan penjual gorengan. Seorang penghulu lokal, yang tak terlalu banyak tanya, memimpin prosesi dengan penuh ketulusan. Ia tahu, cinta sejati tak selalu datang dalam kemasan ideal. Kadang justru tumbuh dalam diam, melawan logika, tapi menang dalam kesetiaan. Alara Halime Jubaila,
Apakah kamu menerima Ehsan bin Warsito sebagai suamimu dalam pernikahan yang sah menurut hukum dan keyakinan ini? Tanyanya. Alara menatap Ehsan, matanya basah tapi penuh cahaya. Saya terima. Jawabnya lirih tapi mantap. Tak ada tepuk tangan meriah. Hanya suara angin yang berhembus lembut dan nyanyian burung pagi. Tapi bagi keduanya, itulah perayaan paling sakral dalam hidup mereka. Setelah prosesi, tamu-tamu duduk di tikar, menyantap tumpeng sederhana yang dibuat bersama warga desa. Tak ada catering mahal, tak ada musik jazz live, hanya gitar tua milik Pak Harto yang mengiringi lagu rakyat dan tawa yang tulus. Malamnya, mereka tidur di rumah kecil mereka, tanpa dekorasi, tanpa bulan madu mewah. Tapi mereka tidur berdampingan, di bawah langit Merapi yang bersih dan tenang, dengan cincin rotan buatan tangan anak-anak desa melingkar di jari mereka. Hari itu, Alara dan Ehsan tidak hanya menikah. Mereka membuktikan bahwa cinta tak butuh izin dari siapapun, selain dari dua hati yang saling memilih dan dunia yang tak perlu tahu banyak. Musim gugur baru saja menyapa Kyoto. Daun-daun momiji mulai berubah warna, merah, jingga, dan emas, menari ringan di udara saat angin lembut menghembus kota tua itu. Alara dan Ehsan berdiri di depan sebuah ruko kecil berlantai 2 yang mereka sewa dengan tabungan bersama. Letaknya tidak jauh dari distrik Gion, namun cukup tersembunyi untuk memberi mereka privasi. Di lantai bawah, mereka akan membuka kedai kecil yang menjual camilan fusion, pisang goreng dan baklava, ide Ehsan yang setengah bercanda namun ternyata menarik minat banyak orang. Lantai atas menjadi rumah mereka. Sederhana, dengan tatami bekas, jendela menghadap jalan kecil, dan aroma kayu tua khas bangunan Jepang. Tapi berbeda dari sebelumnya, kini rumah itu dibangun atas dasar keputusan yang utuh, tidak sembunyi, tidak tergesa, tidak menantang siapa-siapa. Hanya milik mereka. Jepang menjadi pilihan karena netral. Bukan Turki, bukan Indonesia. Sebuah tanah baru tempat tidak ada nama belakang yang dituntut dikenali atau ditakuti. Di negeri ini, mereka bukan pewaris, bukan penjual gorengan, bukan siapa-siapa, dan itu terasa menyegarkan. Hari-hari pertama tak mudah. Bahasa Jepang jadi tantangan tersendiri bagi Ehsan. Tapi Alara membantunya belajar dengan sabar. Mereka ikut bazar lokal, menyebar brosur, dan memperbaiki resep berulang kali sampai menemukan racikan yang pas. Banaklava. Begitu nama produk andalan mereka. Pisang goreng berbalut adonan filo tipis, diberi sirup madu dan taburan kacang pistachio. Cita rasa Turki bertemu Indonesia dalam satu gigitan, seperti kisah mereka. Pelan tapi pasti, pelanggan mulai datang. Beberapa mahasiswa lokal penasaran, turis mancanegara tertarik, bahkan tetangga yang awalnya canggung kini sering mampir. Suatu malam, Alara duduk di meja kecil dekat jendela, memandangi hujan yang turun di jalanan Kyoto. "Kamu ingat waktu pertama kali kita ketemu di Jogja?" tanyanya. Ehsan yang sedang mencuci loyang tertawa kecil. "Ingat, kamu tampak seperti orang yang tersesat, tapi dengan scarf paling mahal yang pernah kulihat." Alara ikut tertawa. "Dan kamu tampak seperti orang yang gak peduli apapun di dunia, asal punya kompor dan minyak goreng." Mereka tertawa bersama, lalu diam sejenak, menikmati kenyamanan yang hanya dimiliki mereka yang pernah kehilangan segalanya. Hidup tak lagi penuh ancaman. Tak ada lagi surat dari Turki, atau tatapan curiga. Hanya pagi-pagi yang sibuk membuat adonan, sore yang hangat menyapa pelanggan, dan malam yang sunyi dengan teh hangat dan kisah masa lalu yang kini terasa seperti mimpi jauh. Mereka tahu cinta mereka masih akan diuji waktu dan kenyataan. Tapi di negeri yang tak menuntut siapapun jadi siapa-siapa, mereka belajar bahwa cinta bisa tumbuh dari nol, bahkan bisa berkembang melebihi harapan. Dan di negeri netral itu, cinta mereka menjadi rumah. 3 tahun telah berlalu sejak mereka pertama kali membuka kedai kecil di Kyoto. Dalam waktu yang terasa lambat namun penuh makna, satu persatu harapan yang dulu terasa terlalu berani mulai menjadi kenyataan. Banaklava kini memiliki 3 cabang kecil di kota yang berbeda, Kyoto, Osaka, dan 1 di Tokyo. Mereka tetap mempertahankan gaya rumahan, dapur terbuka, menu sederhana, dan senyum yang selalu hadir. Meski usaha tumbuh, Ehsan dan Alara tak pernah ingin kehilangan semangat awal, bahwa semua ini berangkat dari cinta, bukan ambisi. Pelanggan tetap datang. Beberapa bahkan menjadikan kedai mereka sebagai tempat rutin berkumpul.
Ada seorang nenek Jepang yang selalu membeli 2 potong pisang goreng dan duduk selama berjam-jam sambil membaca novel. Ada mahasiswa Turki yang tak percaya menemukan rasa, rumah, di negeri seberang lautan. Alara kini lebih fasih berbahasa Jepang. Begitu pula Ehsan yang sering menggoda pelanggan dengan lelucon campuran bahasa Jawa, Jepang, dan Turki. Dari luar, mungkin tampak seperti pasangan pengusaha kecil biasa. Tapi di balik itu, ada perjuangan yang tak diketahui banyak orang. Suatu pagi yang cerah di musim semi, sebuah amplop bersegel resmi dari Istanbul tiba di rumah mereka. Bukan surat pengancaman seperti dulu. Kali ini, tulisan tangan di atasnya terasa lembut, dari ayah Alara. Dengan napas pelan, Alara membuka surat itu. Di dalamnya tertulis singkat namun dalam. Kami menonton wawancaramu di kanal Jepang beberapa minggu lalu. Ibumu menangis. Bukan karena kecewa, tapi karena ternyata kamu lebih bahagia dari yang pernah kami bayangkan. Kalau kamu masih menyisakan ruang untuk kami ingin datang berkunjung. Baba. Air mata Alara jatuh tanpa suara. Ehsan yang duduk di meja dapur hanya menatapnya penuh tanya. Sebelum akhirnya Alara menyodorkan surat itu kepadanya. Ia membacanya perlahan, lalu tersenyum. Semesta akhirnya balas. Ya? Alara mengangguk, menggenggam tangannya erat. Aku rasa ini bukan balasan. Ini bagian dari perjalanan itu sendiri. Minggu berikutnya, 2 tamu dari Turki datang ke Jepang untuk pertama kalinya. Orang tua Alara, yang dulu membangun tembok tinggi antara cinta dan gengsi, akhirnya datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyaksikan. Mereka duduk di kedai sederhana itu, mencicipi pisang goreng dengan sirup madu. Ayah Alara tak banyak bicara. Tapi saat menepuk bahu Ehsan pelan dan berkata dalam bahasa Turki yang lirih, Sana Gufeniorum, aku percaya padamu, Alara tahu, luka masa lalu mulai sembuh. Kedai kecil itu kini bukan hanya tempat usaha. Ia menjadi simbol pertemuan 3 budaya, rumah bagi cinta yang dulunya dilarang, dan panggung kecil tempat semesta mengatur naskah yang lebih indah dari yang bisa mereka rancang. Awal musim semi di Kyoto tak pernah seindah ini bagi Alara dan Ehsan. Bunga sakura mekar lebih cepat dari biasanya. Seolah-olah semesta ingin memberi sambutan bagi satu kehidupan baru yang lahir di dunia. Seorang bayi perempuan mungil, yang diberi nama Ayla Kirana. Nama yang memadukan cahaya bulan dalam bahasa Turki dan sinar mentari pagi dalam bahasa Jawa. Tangis pertama Ayla menggema di sebuah rumah sakit kecil di Higashiyama. Saat Ehsan menggendongnya untuk pertama kali, ia tak bisa menahan air matanya. Bukan karena takut, bukan karena lelah, tapi karena rasa syukur yang begitu dalam. Di dadanya, bukan hanya seorang bayi yang ia dekap, tapi seluruh perjalanan cinta yang pernah diuji badai. 2 tahun sejak surat itu datang dari Istanbul, banyak yang berubah. Kini, kedai, Banaklava, tak lagi hanya menjual pisang goreng dan baklava, tapi juga menjadi ruang komunitas kecil. Di dalamnya ada acara budaya mingguan, sesi bercerita lintas bahasa, bahkan kelas memasak dari Alara sendiri. Orang tua Alara datang setiap akhir tahun, membawa mainan dan makanan dari Turki, tak lagi untuk menilai, melainkan merayakan. Mereka belajar perlahan menerima bahwa cinta anaknya telah membentuk rumah yang hangat, meski jauh dari tanah kelahiran mereka. Sementara itu, Ehsan menjadi ayah yang penuh kasih dan tetap sederhana. Ia tak pernah mengubah gayanya. Kaos polos, sandal jepit, dan senyum tak pernah absen dari wajahnya. Tapi setiap kali menimang Ayla, semua orang tahu, pria itu telah tumbuh menjadi pilar keluarga yang tak tergantikan. Suatu sore, mereka duduk bertiga di bawah pohon sakura yang kelopaknya mulai gugur. Ayla tidur di pangkuan Alara, jari-jarinya mungil menggenggam jari Ehsan. Tidak ada keramaian, tidak ada hingar-bingar. Hanya suara angin, kicau burung, dan detak tenang dari hati yang sudah tak perlu lagi bersembunyi. Kalau saja dulu aku menyerah, kata Alara pelan. Ehsan menoleh, tersenyum lembut. Kalau saja dulu aku takut mendekat. Mereka tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena tahu betapa banyak, kalau, yang telah mereka lewati. Semua mungkin, dan tidak mungkin, telah mereka jalani bersama. Dan kini, setelah semua luka, semua penolakan, semua air mata dan pengorbanan mereka tak lagi menatap dunia dari bayang-bayang. Mereka berdiri di bawah cahaya, membiarkan cinta mereka tumbuh, terlihat, dan dikenang. Ayla Kirana adalah bukti
bahwa cinta sejati bukan hanya milik mereka yang sempurna, tapi milik mereka yang memilih untuk tidak menyerah. Yang percaya bahwa rumah bisa dibangun di mana saja, asal ada cinta dan keberanian. Dan begitulah, di musim semi negeri Sakura, kisah mereka tidak berakhir. Ia baru saja mulai, dalam terang, tanpa rahasia.